94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Pagi. Baik pendengar dimanapun berada, melanjutkan kebersamaan Anda dengan kami di Lintas Makassar Pagi edisi Jumat 14 Oktober 2022. Kita berlanjut dengan program selanjutnya yaitu Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi ya. Dan pagi ini kita masih akan membahas soal aksara lontara. Nah kali ini kita akan fokus bagaimana nasib aksara lontara ini di era digitalisasi sekarang ya. Nah kalau tadi kita sudah beberapa komentar ataupun juga opini dari pendengar kita selaku masyarakat yang kita tanya ya, masih ingat atau sudah lupa malah ya dengan aksara lontara. Ini rata-rata menginginkan peringatan-peringatan ataupun acara-acara yang digaungkan tidak hanya seremonial saja, namun banyak program-program yang menyentuh langsung ke generasi sekarang bagaimana mengenalkan aksara lontara ini kembali ya. Karena masih cukup banyak generasi kita ataupun mungkin kita sendiri atau masyarakat sendiri yang saat ini mungkin sudah lupa dengan aksara-aksara lontara yang mestinya harus kita jaga. Dan kita akan membahasnya ini bersama narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Haji Abdul Wahab Tahir SH. Beliau adalah Sekretaris Komisi A DPRD Kota Makassar ya. Sudah bersama kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji Abdul Wahab Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi RRI Makassar. Iya, selamat pagi. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Jumat ya. berkah ini. Jumat barokah ya, baik. Terima kasih. Pagi ini bersama saya Arfan di Pro 1 RRI Makassar. Kita mau nanya-nanya nih Pak kepada Pak Haji Abdul Wahab Tahir nih. Ini topiknya menarik soal nasib aksara lontara di era digitalisasi ya. Nah, banyak hal yang didorong baik itu acara-acara ataupun mungkin program-program yang sudah ada begitu. Nah, namun dengan seiring zaman yang terus berganti atau semakin majunya era digitalisasi saat ini mungkin sudah semakin tertinggal, semakin pupus ya. Nah, banyak juga masyarakat mengharapkan pemerintah dalam hal ini harus banyak berinovasi, berinisiasi bagaimana mempertahankan aksara lontara ini. Kalau Pak Haji sendiri melihatnya seperti apa nih nasib aksara lontara di era digitalisasi? Ya kan gini, aksara lontara itu kan entitas atau identitas kita sebagai orang Sulawesi Selatan kan. Sehingga menurut saya itu penting sekali bagi anak-anak kita sekarang, generasi sekarang untuk mengenal, memahami dan bisa mengucapkan dan sekaligus menulis tentang aksara lontara itu kan seperti itu. Coba lihat daerah-daerah lain kan, hampir semua daerah-daerah lain seperti misalkan ambil contoh Bali. Bali itu aksara Bali diucapkan, ditulis dan bahkan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali itu pengumumannya itu di dalam bahasa Bali kan. Oleh karena itu menurut saya penting sekali itu sebagai identitas berbangsa dan bernegara atau ciri dan karakter budaya orang Sulawesi Selatan. Jadi penting sekali. Soal di era digitalisasi itu jauh lebih penting lagi. Karena kan sekarang ini anak-anak kita kan diserang dengan berbagai macam budaya dari luar negeri. Sehingga kita berharap mudah-mudahan dengan mereka memahami, bisa mengucapkan dan menulis aksara lontara ini bisa menjadi sebagai filter dan sekaligus kebanggaan bahwa nenek moyang mereka dulu punya aksara sendiri. Dan aksara itu dan ada beberapa cerita riwayat hikayat itu ditulis dalam aksara lontara terbesar itu hikayat Lagaligo kan seperti itu. Sehingga ini penting bisa untuk disampaikan dan diucapkan. Dan kita sebenarnya singkat saya waktu saya jadi ketua komisi ini sudah mewanti-wanti pemerintah kota untuk kemudian dalam muatan lokal itu diajarkan kembali cara menulis dan membaca aksara lontara itu kepada anak-anak kita gitu. Tapi kan kenyataannya bahwa sampai saat ini untuk generasi muda, walaupun mungkin ada program pembelajaran seperti itu, namun hanya sekedar
kewajiban saja untuk mengikuti, tapi untuk pemahaman dan sebagainya ini tidak ada lagi, ya. Bahkan kita tadi sudah Iya, iya. membuka opini publik bahwa rata-rata ini ya sudah lupa atau mungkin pernah belajar tapi sudah lupa karena nggak pernah lagi diasah, ditransfer karena kan- ilmunya, makanya jadi hilang. Iya, karena kan tenaga pendidik kita dalam mengajarkan itu hanya ingin menggugurkan kewajibannya kan sebagai seorang guru kan seperti itu. Sebenarnya tidak seperti seharusnya tidak seperti itu kan. Kita harus di samping mengajarkan tata cara membaca, menulis asal sekaligus mengenalkan mereka, mengedukasi anak-anak kita bahwa ini simbol, ini identitas kita sebagai orang Sulawesi Selatan kan. Oleh karena itu, Kita harus saya bangga begitu Pak ya. berharap iya, pemerintah Kota Makassar lewat Pak Wali Kota ya kita akan minta supaya dibuat semacam perwali yang mewajibkan sehingga kemudian anak-anak kita itu bisa lebih paham soal aksara lontara itu, bisa menulis, bisa membaca dan memahami sejarah aksara lontara itu kan seperti itu. Kan kita saja orang-orang tua ini kalau tidak jalan kalau tidak melihat plan jalan, kita tidak melihat aksara lontara lagi atau tidak lagi kantor-kantor tidak lagi melihat aksara lontara lagi. Ataukah kita contoh Bali lah, seluruh hotel itu wajib menggunakan aksara lontara kan seperti itu. Iya. Saya pikir itu penting lah. Tapi harus di backup melalui regulasi. Ya, kita berharap ada perwali soal itu. Kalau penting kita akan buat perda soal itu. Karena saya tertarik sekali karena ini soal identitas kita, ini soal entitas kita sebagai ada kebanggaan sebagai warga negara yang memiliki muatan lokal dalam hidup berbangsa dan bernegara. Soal aksara lontara itu tadi seperti itu. Ya. Di era digitalisasi ini, kemajuan teknologi, begitu banyak media yang bisa kita gunakan untuk mensosialisasikan ataupun menyebarkan kembali ajaran-ajaran mungkin atau menyelipkan lah ya pendidikan-pendidikan terkait aksara lontara ini kepada masyarakat ataupun juga ke seluruh khalayak media atau mungkin pengguna media di dunia. Namun masih banyak juga atau masih kurang animo. Begitu inovasi yang dibutuhkan ini, termasuk mungkin tadi yang salah satunya adalah dalam mendorong tadi Pak Wahab Tahir bilang harus ada peraturan begitu ya yang perwali itu yang memutuskan. Kemudian juga sosialisasinya di lokal di Makassar sendiri bahwa ada entitas-entitas yang digambarkan begitu di hotel, di kantor dan sebagainya, itu dimulai dari situ. Sementara pemerintah Kota Makassar kan sudah memulai juga dengan banyak program yang berdasarkan menggunakan identitas lokal begitu ya, nama-nama jalan juga ada sudah beberapa yang lontaran. Namun seperti itu, pengennya mungkin semakin meluas begitu Pak ya. Semakin meluas. Kan harus lebih masif. Lebih masif ya benar. Lagi. Ya lebih masif lagi. Jadi bukan hanya menyebarkan, tetapi kita mengedukasi anak-anak kita, karena kan itu entitas kita, gitu. Oleh karena itu ya kita berharap ada perwali, kalau perlu ada perda lah. Kan kita contoh lah, Bali itu digempur dari berbagai macam, karena dia daerah kunjungan wisata di Indonesia salah satu terbesar. Tapi aksara Bali, bahasa Bali itu tetap dibumikan ya di sana. Oleh karena itu saya ini penting karena menjadi bagian dari entitas kita. Soal era digitalisasi kita manfaatkanlah teknologi itu untuk kebaikan kan seperti itu menurut saya. Sehingga kita jangan merasa bahwa kalau kita belajar aksara lontara lantas ada kesan kita ketinggalan zaman. Justru menurut saya kalau ada anak atau orang tua tidak mengerti aksara lontara, justru mereka yang ketinggalan zaman kan seperti itu. Iya. Nah, kemudian ya, kalau menurut juga tadi banyak masyarakat yang menilai bahwa ini harus digaungkan jangan hanya di sebuah perhelatan sehari dua hari saja, tapi harus masif mungkin tadi seiring dengan Pak Wahab Tahir katakan. Terkait ini program mulai dari pendidikan dasar ya sampai ke ke dunia pendidikan mahasiswaan lebih tinggi. Boleh. Nah, namun beberapa tahun silam kan sudah dipapas nih ya, tidak ada dalam kurikulum dan sebagainya. Muatan lokal ini hanya
keinginan dari pemerintah daerah sendiri atau mungkin dari undang-undang yang dibuat sendiri oleh pemerintah daerah bagaimana menanamkan budaya lokal ini dalam muatan lokal. Nah, kenyataannya bahwa tenaga-tenaga pendidik di sini juga rupanya minim ya. Yang ada di lapangan itu bahwa sekedar misalnya di level SD gitu Pak ya. Hanya misalnya guru ini tahu bahasa Makassar, Bugis dan tahu Lontara, nah ditugaskanlah dia itu. Walaupun istilahnya karena dia bisa ala bisa jadi harus ngajarin itu. Jadinya untuk fokus membawa entitas Lontara ini dalam proses belajar mengajar hanya sebatas tadi yang saya katakan bahwa ini hanya menggugurkan kewajiban ya. Dan sementara di lapangan kan begitu banyak gimmick begitu ya, dari murid, dari orang tua sendiri juga agak gimana gitu untuk mengajarkan Lontara ini. Sekarang kan lagi asesmen nih calon kepala sekolah. Ya kami akan mengusulkan ke Pak Wali agar dalam asesmen itu calon-calon kepala sekolah itu wajib bisa baca tulis. Wow. Soal aksara Lontara ini. Oh seperti itu Pak ya? Mengusulkan. Iya, kita akan mengusulkan itu. Bisa saja itu karena kenapa? Iya, karena kenapa? Kalau buatan lokal itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka edukasi itu tidak sempurna, tidak paripurna terhadap anak-anak kita. Kan seperti itu. Ini problem juga kan. Kalau kemudian semakin hari anak-anak kita akan dia bisa mengucapkan tapi tidak bisa menulis kan seperti itu. Tidak bisa, dia bisa mengucapkan, tidak bisa, bahkan tidak bisa membaca kan. Padahal sering mereka ucapkan kalimat itu. Oleh karena menurut saya ini menjadi penting. Jadi tidak lagi sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi menjadi dasar atau syarat formal seorang kepala sekolah di Kota Makassar, SD maupun SMP wajib bisa baca tulis aksara Lontara. Ini kan sebagai entitas kita kan, supaya ada kebanggaan terhadap anak-anak kita. Coba kan sekarang ini anak-anak kita sudah hampir jarang anak-anak kita tahu bahwa naskah karya terbesar di dunia ini adalah itu Lagaligo kan. Itu ditulis dalam aksara Lontara itu, walaupun disimpan di negeri Belanda. Tetapi ini kan tidak pernah sampai ke anak, pesan ini tidak pernah sampai ke anak kita. Kalaupun mereka tahu, itu hanya kulitnya saja. Oleh karena itu menurut saya, ini perlu menjadi sebuah kewajiban kepada seluruh guru, kepala sekolah di Kota Makassar untuk bisa baca tulis, mengajarkan baca tulis aksara Lontara, sehingga anak-anak kita tidak menjadi kehilangan identitas terhadap mereka, budaya mereka. Kira-kira seperti itu. Nah, selain itu mungkin kemarin itu sudah ini digaungkan kembali dalam Festival Aksara Lontara dan ini disambut baik yang menjadi momentum yang diharapkan juga ya. Bukan hanya ini menjadi kalender tahunan dari pemerintah provinsi ya, di mana Aksara Lontara ini benar-benar merata nih kembali dimasifkan, tidak hanya setahun sekali acaranya, ada yang nyata begitu yang bisa dirasakan, yang bisa diukur bagaimana keberhasilan kita membagi ataupun mendidik kembali mengenalkan Aksara Lontara ini ke masyarakat. Kira-kira dukungannya bukan hanya dari Perda tadi, kemudian hal-hal lainnya, tapi dari semua stakeholder mungkin Pak ya, masyarakat sendiri yang bagaimana menggiatkan ini gitu ya. Ya kan wajib itu kalau ada perwali atau payung hukum lebih tinggi misalkan Perda itu lebih bagus lagi kan. Kalau seluruh komponen masyarakat misalkan ada hari tertentu dalam kedinasan itu mereka pakai baju batik, diwajibkan kepada seluruh yang menggunakan batik itu menggunakan batik Lontara, itu kan luar biasa itu. Dan di era pemerintahan Pak Dhani ini kemudian istilah-istilah Lontara itu terucap seperti itu kan, misalkan kalimat-kalimat bahasa-bahasa asli Makassar banget kan seperti itu muncul. Misalkan program muncul di era pemerintahan ini. Kita berharap ada kesinambungan dalam pemerintahan ini bisa bergerak masif untuk kemudian mengikat kita semua ya. Saya berharap paling tidak ada Perda lah yang kita akan gagas bersama-sama sehingga mengikat kepada seluruh penduduk Kota Makassar dalam wilayah administrasi hukum Makassar itu belajar menulis membaca aksara Lontara itu. Karena ini menyangkut identitas kita, sekali lagi identitas kita. Dan kasihan juga kalau kemudian hari ini ada anak Makassar, anak Bugis Makassar, anak penduduk Kota Makassar
tidak bisa membaca atau menulis lontara. Jalan-jalan mungkin ke ibu Sebuah- kota, ke ibu kota negara mungkin ya, dapat aksara lontara dimintain itu bacanya apa gitu ya, terus nggak tahu gitu. Kan Waduh, aneh kalau aneh ya, misalkan benar Pak. dia orang apa dia orang Sulawesi Selatan diperlihatkan aksara dia gagap terhadap aksara itu kan luar biasa. Hal yang menurut saya memalukan kan. Atau anak kita tidak bisa mengenal huruf lontara itu kan tambah repot lagi. Oleh karena itu menurut saya, karena ini dalam proses asesmen, saya akan segera sampaikan ke Pak Wali Kota. Kenapa tidak misalkan Pak Wali membuat terobosan baru dalam asesmen calon kepala sekolah SD SMP Sekota Makassar, ada syarat formal di mana calon kepala sekolah itu wajib bisa membaca tulis aksara lontara. Ya seperti itu. Itu tapi langkah maju. Salah saya akan segera sampaikan. Iya, karena itu dari awal ya, jadi nanti bisa top down gitu Pak ya. Iya, kalau kita tidak mulai dari sekarang, Kapan lagi? kan? Oleh karena itu, kita harus mulai dari Benar, sekarang. benar. Oke. Pernah juga pernah suatu waktu juga saya berbincang dengan salah satu pemerhati budaya di mana yang juga giat mengajarkan aksara lontara ini kepada para generasi muda, selalu mau berbagi ilmunya ya, pengetahuannya terkait bagaimana mengembangkan lontara ini. Ternyata mungkin dari beliau mengatakan saya miris juga nih karena oke lah, ada beberapa spot dari pemerintah kita khususnya di Kota Makassar yang sudah menggunakan lontara, baik itu nama jalan ya, mungkin di program-program kerjanya atau mungkin nama-nama program kerja pemerintah. Namun seperti yang utama adalah gerbang-gerbang internasional ya, bandara, pelabuhan. Itu seharusnya menjadi poin utama yang menjadi perhatian pemerintah, bukan bahasa Inggris yang didahulukan di situ atau bahasa asing lainnya begitu Pak ya. Kita harus sebagai entitas bahwa ini welcome to Makassar, ini dengan bahasa lontara ya dan sebagainya, itu sudah ada yang jelas entitasnya di situ. Kita harus mencontohi Bali lah. Bali itu kan destinasi wisata dunia. Kenapa tidak sih? Entitas itu ada. Oleh karena itu menurut saya itu penting, kita mulai dari sekarang dalam diri kita kan, mulai gitu agar kemudian kita tidak menjadi semakin hilang dari percakapan anak bangsa dalam soal entitas diri itu. Kan harus ditanamkan kebanggaan bahwa ini loh, ini nenek moyang kamu dulu punya huruf seperti ini, punya kalimat seperti ini dan ditulis seperti ini. Itu perlu disampaikan, ditegaskan. Dan kalau perlu tidak sekedar hanya menggugurkan kewajiban dalam muatan lokalitas. Yang problem memang anak-anak kita ini kan repotnya. Kalau mereka belajar baca tulis aksara lontara, tetapi karena mereka tidak serius, tidak fokus, akhirnya yang banyak belajar itu orang tuanya bahkan. Ya, justru orang tuanya dipusingin, bahkan orang tuanya pun nggak tahu ya gitu ya. Nah, yang menjadi juga kendala adalah Makassar ini kan sudah menjadi kota urban Pak ya. Jadi begitu banyak bercampur budaya. Nah, di sekolah-sekolah dasar negeri sendiri itu kan biasanya pencampuran Pak. Ada yang Bugis Makassar, ada yang pendatang dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi kendala sang guru yang pernah disampaikan juga kepada saya bahwa susah karena anaknya ini nggak pernah kenal lontara sebelumnya. Orang tuanya kan juga bukan berasal dari Sulawesi, jadi gimana? Nggak boleh kompromi. Nggak boleh kompromi ya? Jawa ya. Iya. Di daerah lain itu diajarkan. Nah, di sini pentingnya bagaimana mentransfer ilmu itu agar dipahami semua orang begitu ya. Ya, kan tidak mesti misalkan orang daerah lain tidak belum tentu orang lain tidak bisa baca tulis. Itu kan itu soal bagaimana mengajarkan cara baca tulisnya kan seperti itu. Justru menurut saya yang luar biasa hebatnya kalau kemudian orang luar Kota Makassar yang bisa baca tulis itu kan luar biasa. Bule yang dibawa ke negerinya begitu untuk diajarin kan. Iya. Saya ingat benar waktu saya jadi ketua komisi D, memang ada pagu anggaran yang cukup besar yang kami proporsikan ke dinas kebudayaan dalam event lokal hari kebudayaan. Itu kami ada festival aksara, ada itu luar biasa itu. Saya mudah-mudahan tahun ini masih dianggarkan lah dalam rangka mengedukasi tadi. Sekali lagi saya katakan bahwa ini penting karena ini menyangkut identitas diri kita, ada kebanggaan di dalamnya. Walaupun ya kita
sekali lagi bahwa kita hidup dalam berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia dalam bingkai NKRI dengan kebinekaan. Justru kita harus perdalam itu bahwa itu adalah aset kita, dan sekali lagi ada kebanggaan dalamnya, ada sejarah yang tertulis, pesan sejarah yang tertulis dari kalimat-kalimat aksara lontara kita. Kira-kira seperti itu. Baik, mungkin pesannya Pak di momen kesempatan pagi hari ini bagaimana kita bangga pada entitas kita sebagai masyarakat Sulawesi Selatan yang punya Lontara Bugis Makassar tidak tergerus di era digitalisasi ini. Silakan kepada masyarakat. Ya, saya menghimbau lewat RRI, berharap orang-orang tua kita, pada orang-orang tua, kemudian mau mengajarkan baca tulis aksara lontara itu sebagai sebuah identitas kita dalam berbangsa, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena kalau mereka tidak mengerti dan tidak memahami, nanti ada menimbulkan kerepotan ke depan kan seperti itu. Kalau orang-orang tua seperti saya yang kelahiran 70, insya Allah masih bisa lah baca tulis. Tapi ya, yang orang tua angkatan 80, 90-an ini sedikit. Oleh karena itu menurut saya perlu memang harus ada upaya real. Dan insya Allah saya akan segera berkomunikasi menyampaikan ke Pak Wali Kota bahwa sebaiknya memang dibuatkan payung hukum lah. Paling tidak menjadi kewajiban seluruh stakeholder yang ada di Kota Makassar. Kira-kira seperti itu, sedang meminta kepada seluruh guru muatan lokal untuk tidak menggugurkan kewajiban saja dalam memberikan. Dan yang terpentingnya luar biasa RRI karena mau membahas hal ini. Dan saya berterima kasih sekali karena RRI mau mengingatkan kita bahwa ada aksara yang menjadi simbol sejarah kita, entitas kita, yang di dalamnya banyak hal yang tidak lagi terucap hari ini kan. Baik, terima kasih Pak untuk statementnya atau komentarnya pagi hari ini bersama kami dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi, nasib aksara lontara di era digitalisasi. Mudah-mudahan ini bisa didorong, dipush ya menjadi sebuah kenyataan dan menjadi satu effort untuk kita bagaimana menjunjung aksara lontara ini menjadi suatu kebanggaan entitas kita Bugis Makassar. Baik, terima kasih Pak Haji Abdul Wahab Tahir sudah bersama kami di dalam dialog interaktif pagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama RRI Makassar. Waalaikumsalam. Demikian tadi perbincangan kita bersama Bapak Haji Abdul Wahab Tahir, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Makassar ya, yang dimana salah satu kesimpulannya bahwa ini kita harus bangga ya, walaupun juga sudah banyak ya program-program dari pemerintah kota ya, dari beberapa tahun terakhir bagaimana memperkenalkan aksara lontara ini dalam beberapa program dan juga berbagai event ya. Namun ini diharapkan bisa menjadi sebuah kewajiban yang bisa didukung penuh dengan perda ataupun juga peraturan-peraturan lainnya yang semakin memantapkan aksara lontara ini menjadi wajib untuk kita ketahui, kita kembangkan, kita pelajari ya, khususnya untuk kemarin di generasi muda kita di era digitalisasi agar tidak tergerus dan tidak tinggalkan, apalagi nanti kalau sampai hilang punah tidak ada lagi yang ngerti gitu ya. Baik, kita masih akan lanjut menyapa Anda nasib aksara lontara di era digitalisasi ini. Sebentar kita akan melanjutkan kebersamaan kita masih di Lintas Makassar Pagi ini. Cinta terdapat bahasa yang mengalun indah, mengisi jiwa, merindukan kisah kita berdua yang tak pernah bisa akan terlupa. Bila rindu ini masih milikmu, hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggumu.
masih milikmu. Ku hadirkan sebuah. Harus berapa lama? Harus berapa lama? Aku menunggumu. Aku menunggumu. Aku Waktu telah tiba, aku kan tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Pagi. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di FM 94,4 Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi, edisi Jumat 14 Oktober 2022 ini. Masih bersama saya Arfan Yusri. Dan kita masih membahas terkait aksara lontara, nasib aksara lontara di era digitalisasi ini ya. Jadi ini merunut akan keberadaan, eksistensi aksara lontara yang mungkin semakin ditinggal begitu ya oleh generasi sekarang, baik itu dalam sistem pendidikan yang diajarkan ataupun mungkin dalam beberapa event-event yang digaungkan ini kurang tereksplor gitu ya, atau mungkin tidak ter-up begitu ya di media, untuk sama-sama kita jaga bagaimana pengenalan terhadap aksara lontar ini kepada generasi muda di zaman milenial ini ataupun di era digitalisasi ini semakin penting kita lakukan agar tidak punah dan tetap bisa dilestarikan. Kenapa? Karena ini tadi seperti pesan Pak Haji Abdul Wahab Tahir tadi bersama kita, mengatakan ini adalah entitas budaya kita, identitas kita sebagai orang Bugis Makassar, ya setidaknya harus tahu, kenal dengan lontara ini. Dan bagaimana eksistensinya atau nasibnya saat ini kita akan perbincangkan lagi ya dengan narasumber kita. Saya masih coba terhubung dengan salah satu narasumber saya, yaitu Bapak Dr. Aziz Nojeng ya. Beliau adalah akademisi, juga pengamat bidang budaya ini. Beliau adalah pengamat dari budaya, juga sebagai akademisi dari UNM Makassar ya. Sudah bersama kita pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Apa kareba ini Pak Dr. Aziz? Baji-baji ji, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih nih waktu tak pagi ini bisa diganggu untuk berbincang sedikit di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi RRI Makassar ini. Saya kalau untuk RRI bisa lah, insyaallah. Baik, senang jumpa lagi dengan Pak Dokter ini di pagi hari ini. Bersama saya Arfan di Pro 1 RRI Makassar ini. Baik, pagi ini kita tadi dari tadi pagi kita mengulas terkait eksistensi aksara lontara ini. Ini terhubung karena kemarin ada festival aksara lontara yang digelar ya di Kota Makassar. Dan ini menjadi momentum yang digaungkan oleh semua. Bagaimana eksistensi aksara lontara ini tidak hanya seremonial saja yang dikenalnya, khususnya lagi kepada generasi milenial di zaman era digital lagi nih seperti ini ya. Semakin ditinggalkan, semakin pupus, semakin punah kalau tidak ada pembelajaran ataupun juga pengenalan kepada mereka. Nah, kalau Dr. Aziz juga melihatnya momentum seperti ini harus dimanfaatkannya seperti apa nih agar aksara lontara ini bisa menjadi entitas kita sebagai suku Bugis Makassar itu kembali. Baik, terima kasih Pak Arfan ya. Sebenarnya kan lontara sejak awal diciptakan oleh pematri itu mengalami sebuah metamorfosa karena peralihan kita kenal dari lontar, baru orang sebutnya begitu. Dulu ada lontar jangan-jangan, itu lalu sebagai Syah Bandar di Kerajaan Buah nulis dengan filosofi selain garisnya mudah. Ketika itu juga ada muatan-muatan filosofi di dalamnya, jadi seperti metamorfosa yang dilihat kemajuan digital, ahli dalam membuat platform di internet itu bisa kita jumpai di Play Store, di App Store tentang persoalannya sekarang ini adalah tahun ini Sulsel berulang tahun. Iya, baik, Pak Dokter mungkin
posisinya agak putus-putus ini pembicaraan kita. Maaf. Mungkin berada di posisi yang ini ya. Baik, oke, bisa dilanjut Pak. Sudah didengar? Baik, sudah didengar jelas. Silakan. Baik. Nah, sekarang ini kan Sulawesi Selatan ini berulang tahun yang ke-353 tahun ya. Nah, dan itu logonya menggunakan huruf lontara yang diputar di balik itu. Iya, pertanyaannya adalah di satu sisi pemerintah menggaungkan tentang aksara lontara, di sisi lain pemerintah malah membuat jati diri lontara itu terinjak-injak kalau saya menggunakan istilah itu. Misalnya kan di logo 353 tahun itu menggunakan dua huruf lontara la dengan wa, yang posisinya ditegak luruskan. Padahal cara membaca lontara tidak seperti itu. Ini menjadi kekhawatiran untuk anak-anak kita ke depan, generasi alfa dan seterusnya, bahwa lontara itu bisa dikasih begitu-begitu maksudnya. Yang kedua juga tidak diputar-putar lagi, nah orang susah baca. Apalagi diputar-putar begitu. Berikutnya adalah akan semakin banyak orang yang akan melakukan eksploitasi terhadap lontara karena pemerintah juga yang melakukan itu. Artinya mengaminkan gitu ya? Iya, dari kemarin ini saya mau menyampaikan bahwa kok logo 353 tahun hari jadi Sulsel itu menggunakan lontara yang diputar, dimiring-miringkan. Iya. Coba kita perhatikan baik-baik. Saya nggak mengenal lontara ini, kayak semacam kanji huruf kanji bahasa negara lain gini ya. Iya betul. Sikap mereka terhadap aksaranya itu luar biasa. Tidak usahlah ke luar negeri, di Jawa saja sikap mereka terhadap aksara Jawi itu sangat luar biasa penghargaannya. Tidak pernah mereka kasih begitu aksaranya. Iya, apalagi sekarang ini kita huruf na itu berubah menjadi bunyinya a. Banyak yang kami temukan di lapangan. Kami kan beberapa tergabung di Himpunan Pelestari Bahasa Daerah itu memang melakukan penelusuran. Yang kedua, tentang kita tinggalkan persoalan itu. Iya. Tentang aksara lontara ini program pemerintah Bapak Wali Kota Makassar sangat luar biasa. Melekatkan kita terhadap lokalitas budaya bangsa dan negara kita di Makassar khususnya. Namun di beberapa temuan juga ada lorong yang menggunakan aksara Korea di lorongnya. Lorong wisata itu tidak menggunakan, tapi meninggalkan aksara lontara. Jadi pertanyaan kami bahwa mengapa orang lebih mencintai aksara luar daripada aksara lontara? Ya, itu. Ya kan sebaiknya yang ditulis di lorong itu aksara lontara saja. Kan namanya lorong wisata. Sehingga ketika ada orang yang datang berwisata ke lorong itu, entah wisata apa namanya itu ya, kita memperkenalkan bahwa ini loh aksara dari Makassar. Ini namanya aksara lontara. Ini kalau begini bentuknya bunyinya begini. Kalau begini bentuknya bunyinya begini. Tapi tidak. Itu menggunakan aksara orang Korea. Jadi kami bingung dengan dalih bahwa sekarang ini drama Korea lagi digandrungi oleh anak-anak remaja perempuan ya, yang wanita. Kemudian Korean Style juga lagi digandrungi oleh beberapa anak muda di Kota Makassar. Akhirnya mereka menggunakan aksara Korea agar terkesan modern dan segala macamnya. Tapi ini bumerang dan bom waktu bagi kita. Sebab akan kedepannya kalau kita biarkan, anak muda Makassar akan lebih mengenal aksara Korea daripada aksara lontara. Di Kabupaten Takalar juga, tepatnya di Galesong, ada tempat wisata yang beberapa sudut-sudut wisata itu menggunakan aksara Korea, tidak menggunakan aksara lontara. Padahal daerahnya di situ yang menjadi kebanggaan harusnya lontara gitu. Iya, seharusnya demikian. Ya, karena Bapak tadi menyinggung Jepang. Coba kalau kita mendarat saja di bandara Jepang itu langsung kita dipertemukan dengan aksara kanji. Begitu bangganya mereka terhadap aksaranya kan. Coba di Sulawesi Selatan begitu kita mendarat di Maros, di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, langsung ada aksara lontara, kan enak. Di setiap petunjuk-petunjuknya misalnya kedatangan, kan kita tulis lontara Kabat Tuang. Nah ini juga menjadi kekeliruan
banyak nama-nama jalan atau nama-nama tempat di Makassar yang bahasa Indonesia dilontarakan, seharusnya bahasa Makassarnya. Ya. Semisal rumah sakit, mereka menulis lontara rumah sakit. Ya, rumah sakit ya. Sebaiknya menulis balak garing. Ya. Esensinya di situ ya. Iya, terminal bukan terminal lah, tapi kandang ngoto, misalnya kan begitu. Oke. Iya. Dibawa dulu ke bahasanya Makassarnya gitu, Bang. Iya, dikembalikan dulu, kan ada dalam proses. Ada transliterasi dengan penerjemahan. Benar. Nah, ini langsung ke terjemahannya, Indonesia bukan ke langsung ke transliterasinya. Oke. Nah, Jadi memang bahwa kalau terkait mungkin antara- dengan metode pengajaran ini yang menjadi kendala juga nih di lapangan, bahwa tenaga-tenaga pengajar khususnya memperkenalkan ini di sekolah khususnya di level dasar begitu, itu sangat minim sekali perhatian. Gimana nih menurut Pak? Ya, Dr. ini Aziz. terkait persoalan masa depan. Mengapa tenaga atau sumber daya manusia pengajar muatan lokal atau khususnya bahasa daerah dan aksara lontara itu kurang diminati oleh karena masa depan mereka tidak jelas, kasihan. Pengangkatan untuk guru bahasa daerah setiap tahun itu sangat minim. Bahkan tidak ada sama sekali. Jadi kalau mereka kuliah di jurusan bahasa daerah, mereka ada kekhawatiran kelak nanti jadi apa, karena tidak ada Satu fakta tadi dari masyarakat mengatakan bahwa ada sanak familinya dia di salah satu kampus di Makassar, lulusan bahasa ini daerah ini, tapi harus ngajar ke sosiologi karena tidak ada aksesnya. Itu. Jadi yang lintas kedua juga gitu. malah sebaliknya juga kita temukan di lapangan. Guru pendidikan agama Islam itu mengajarkan muatan lokal. Guru pendidikan jasmani Hanya karena dia mampu mungkin ya. Hanya karena bisa berbahasa Makassar. Dan itu misalnya berbahasa faktanya daerah. seperti itu di lapangan juga nih. Tapi mengenai keilmuan pembentukan morfofonemisnya, sintaksisnya, Metode bahasa learningnya Makassar, dan sebagainya itu kan harus itu menjadi kesulitan. Sekali lagi bahwa mohon kepada pemerintah untuk mengatur regulasi ini, pengangkatan guru muatan lokal, karena di kurikulum Merdeka Belajar itu ada 2 JP, 2 jam pelajaran itu setiap pekannya untuk muatan lokal, menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat ini. Itu pembelajaran muatan lokal. Hanya saja pembelajaran muatan lokal di sekolah ini juga sering salah kaprah, karena nama mata pelajarannya muatan lokal, ya hal-hal yang berbau lokal lah. Misalnya membuat pot dari daun lontar itu sudah lokal, sudah nih itu mau. Ada kesan lokalnya sudah gitu ya. Iya, pakai baju bodoh setiap mata pelajaran muatan lokal itu sudah itu. Muatan lokal itu. Padahal esensinya tidak di situ. Ya, bahkan pernah kita temukan muatan lokal itu dilarikan ke BTQ, baca tulis Quran. Padahal ada slot khusus untuk BTQ, ada slot khusus untuk muatan lokal. Jadi memang regulasi yang mesti perlu kembalikan ke rulunya diatur nih ya, kembali, dirapikan, karena alhamdulillah pernah ada pergub tentang bahasa daerah. Setiap hari, kalau tidak salah ingat, setiap hari Kamis atau hari Rabu itu wajib menggunakan bahasa daerah di lingkungan sekolah dan kantor di Sulawesi Selatan. Tapi itu baru sebatas pergub, belum terwujud menjadi perda. Mudah-mudahan, alhamdulillah, karena festival Aksara Lontara ini tiap tahun dan selalu menghasilkan rumusan-rumusan untuk kemaslahatan pelaku atau guru di lontara bahasa daerah itu, juga masa depan lontara. Dengar kabar akan diperdakan tentang aturan-aturan lontara itu, tapi saya belum tahu karena terakhir wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akan. Masih menggunakan kata akan. Mudah-mudahan di tahun ini di Festival Lontara sudah keluar menjadi perda. Tadi juga kita sudah sebelum bersama Pak Dr. Aziz, ini kita bersama dengan Pak Abdul Wahab Tahir yang memang juga getol ini pengen banget aksara lontara ini menjadi benar-benar digaungkan untuk entitas kita Bukis Makassar, dengan mendorong mungkin kalau ada seleksi-seleksi kepala sekolah itu harus ada tesnya bahasa. Sebaiknya ada harus mampu
baca tulis Ya. lontara nih. Iya, betul. Biar Karena- nanti top down katanya ya. Iya, yang saya ingin sampaikan bahwa sinergitas antara pemerintah, masyarakat dengan pelaku di bahasa daerah itu harus ketemu memang. Ya, orang mau getol menggombor-gomborkan tentang bahasa daerah di sekolah, Iya. tapi dalam hal mau sertifikasi tidak boleh menggunakan guru bahasa daerah. Kalau mau sertifikasi harus mata pelajaran yang lain, kan aneh juga. Ya. Regulasi-regulasi seperti itu yang sebenarnya harus diatur. Makanya bukan mereka tidak senang mengajarkan bahasa daerah, bukan mereka tidak pandai mengajarkan bahasa daerah, tapi mereka mau melihat keluarganya tersenyum bahagia, gitu ya. Karena tidak jelas kalau kita di situ. Tapi mudah-mudahan sekali lagi bahwa kita menaruh harap banyak. Bagaimanapun masyarakat teriak ingin menggaungkan lontara, kalau tidak ada sambutan dari pemangku kebijakan itu kan lari kosong juga istilahnya anak-anak ya. Lari kosong artinya ya mau kemana juga mereka belajar juga nggak ada. Kalau kalau melihat mungkin banyak sih sebenarnya juga pengen animo dari anak generasi muda sekarang pengen belajar, tapi mungkin wadah atau apanya itu yang nggak ada ya. Nah, ini yang menjadi persoalan juga. Sedikit menyalahkan anak muda, sedikit menyalahkan kaum milenial, generasi Z dan generasi Alpha yang dikhawatirkan. Namun pada dasarnya wadah dan tempat di mana mereka harus belajar itu nyaris tidak ada. Berbeda dengan di Bali itu mulai SD, bukan hanya mereka diajarkan membaca lontara, tapi menulis aksara lontara, bagaimana cara memegang pena, menulis aksara, bahan-bahan apa yang digunakan, bagaimana menjemur daun lontar sehingga bisa dipakai menulis, itu diajar mereka di sekolah dasar. Saya pernah membuat pengumuman belajar menulis lontara dan membaca lontara gratis. Tidak dapat respon. Iya. Saya alhamdulillah dengan teman-teman kami di Himpunan Pelestari Bahasa Daerah siap dengan hati yang ikhlas dan tulus mau berbagi, bukan mengajar ya, terlalu naif juga, terlalu sombong kalau mengajar. Mau berbagi pengalaman tentang bagaimana menulis lontara dan membaca lontara. Nah, kalau ada yang berminat silakan. Kenapa sih kalau boleh saya tanya, mungkin Pak Dr. Aziz, kenapa bisa bangga banget, bisa bangga sekali Ki dengan entitas aksara lontara itu? Iya, karena memang seperti itu harusnya. Selain bahwa lontara ini, aksara ini diakui oleh dunia loh. Dunia saja mengakui, mengapa kita tidak mau mengakui dan berbangga? UNESCO sudah menetapkan bahwa aksara lontara ini adalah peninggalan dunia. Diakui. Dan itu aksara lontara ini menjadi pencatat, menjadi alat perekam yang baik ketika di masa kerajaan di Goa ada aksara, ada lontara bilang, jadi segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau kita bisa tahu lewat lontara bilang ini. Lalu mengapa kita tidak mau bangga? Yang kedua, letak kebanggaan kita sebenarnya yang menjadi dasar bahwa tidak semua daerah di dunia ini, tidak semua daerah di Indonesia ini, bahkan di Indonesia ini yang memiliki aksara. Hanya kita di Sulawesi Selatan, di Jawa, di Bali, Sumatera begitu. Tidak semua. Lalu mengapa kita tidak mau bangga? Kalau bukan kita siapa lagi ya? Iya, itu slogan Kabupaten Maros. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Iya. Tapi itu bisa juga dikenakan ya. Memang sekali lagi bahwa keadaan sekarang ini dengan pop Korean style, Japanese style dan style-style yang lainnya ini menjadi bom waktu bagi kita orang Sulawesi Selatan, orang Makassar khususnya. Waspada Ki, hati-hati Ki. Jangan sampai kita terlalu cinta dengan budaya Korea, terlalu cinta dengan bukan hanya ini Korea memang betul-betul berhasil mempengaruhi kita. Bukan hanya dari glowingnya dengan skincare-nya, dengan makanannya yang serba pedas, dengan gaya berpakaiannya, tapi juga sudah mulai merambah di aksara lontara. Di aksaranya. Sudah mulai kita lebih belajar aksara Korea daripada aksara lontara. Ini bumerang, bahasa Inggrisnya
warning, Baik. hati-hati. Waspada. Baik, Mas Wadeki ya. Baik. Iya. Iya. Jadi begitu banyak tantangan di era Iya. globalisasi ini, di era milenial ini, serangannya begitu banyak, kultur kita bisa terkikis, semakin terkikis kalau kita tidak peduli dengan aksara Betul. kita sendiri nih. Baik. Betul. Oke, mungkin di lain waktu kita akan perpanjang durasi kita Baik, untuk berbincang karena saya tahu Pak Dokter lagi ada jam mengajar ini sampai memisahkan waktu kita bersama. Iya. Baik, Betul, Pak. mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa kupas lebih jauh nih, Pak Terima Dokter. kasih. Terima kasih Pak. sekali Iya, statementnya. sampai Mudah-mudahan berjumpa. ini menjadi Iya. pemantik bagi semua Betul, yang iya. mendengarkan ini kembali ke aksara lontara kita ya. Buka-buka, Iya, pahami iya. sedikit-sedikit, nggak apa-apa daripada melupakan begitu saja. Itu sangat Betul, sadis ya. Oke, Iya. terima kasih Pak Dr. Aziz Terima Nojeng kasih, sudah Pak. bersama Terima kami. kasih, Pak. Ya, mudah-mudahan Iya. lancar aktivitasnya hari ini dan Amin, menjadi berkah amin, amin. ilmunya pagi Sehat-sehat, hari ini. bahagia. Iya, Iya. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kita dengan salah satu pengamat budaya, khususnya penggagas budaya aksara lontara di Kota Makassar dan juga seorang akademisi dari Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Aziz Nojeng sudah meluangkan waktunya memberikan kepada kita ya mungkin sedikit sudut pandang ya terkait nasib aksara lontara di era digitalisasi ini dan seperti apa yang kita hadapi saat ini ya. Jadi cukup banyak dijelaskan oleh beliau namun waktu juga membatasi dan kembali ke kita ke diri kita masing-masing semuanya. Bagaimana menempatkan aksara lontara ini menjadi suatu identitas kebanggaan kita untuk tidak dilupakan begitu saja. Tapi gali, pelajari karena begitu banyak makna yang terkandung di dalam karya-karya ya yang merupakan peninggalan nenek moyang sejarah di Sulawesi Selatan. Kalau kita tidak mengenal lontaranya, kita tidak bisa paham ya atau mungkin tidak mengerti apa makna isi dan pesan yang disampaikan oleh orang-orang tua kita dulu yang menjadi pegangan kita untuk beraktivitas ataupun mungkin menjalani hidup ini di masa dan datang. Saya Arfan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya sama kru yang bertugas, ada Iqbal dan juga ada Ibu Nur Hayati. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan topik-topik menarik lainnya hanya di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin cinta emang gak ada habisnya bro. Loh, kenapa? Ya, cinta tuh cuma bisa bikin orang luka tau gak? Jangan salah. Loh, kenapa? Cinta itu juga bisa bikin kita melayang. Masa? Lo dengerin ya. Oh, namanya juga sayang. Just play it. Berbicara soal cinta nggak ada habisnya. Karena begitulah cinta dan memang itu cinta. Cinta bisa bikin orang mabuk kepayang, terbang melayang, layang-layang tinggi ke awang-awang. Tapi nggak sedikit juga korban si cinta. Bisa bikin orang itu sakit dan gila. Lihatlah, lihatlah betapa hebat cinta. Dan dengarkanlah. Namanya juga cinta. Bisa bikin orang jatuh terluka. Oh, namanya juga sayang. Bisa bikin orang terbang melayang. Cinta itu anugerah, cinta itu karunia, hadiah dari Dia, oh Sang Maha Pencipta. Suka ataupun duka karena si cinta, semua itu sudah diatur olehnya. Jadi jangan pernah kau menyalahkan cinta saat kau terjerumus atau dibuai olehnya. Lihatlah, lihatlah betapa hebat cinta. Anugerah dan dengarkanlah. Oh, namanya juga cinta. Bisa bikin orang jatuh terluka. Oh, namanya juga sayang. Bisa bikin orang terbang melayang. Oh, namanya juga cinta. Bisa bikin orang jatuh terluka. Oh, namanya juga sayang.
Lomba is back. Sekarang waktunya buat kamu tunjukin talenta kamu dalam bernyanyi. Syaratnya gampang banget loh. Harus berusia 16 sampai 25 tahun, ditunjukkan dengan melampirkan kartu identitas diri kamu. Untuk daftar lagu yang dilombakan adalah lagu pop Indonesia. Pendaftaran dimulai dari tanggal 10 sampai dengan 28 Oktober 2022. Tempat pendaftaran LPP RRI, Bagian Layanan Usaha, Jalan Riburane nomor 3, Makassar. Untuk info lebih lanjut, kamu juga bisa menghubungi 0811 410 968 Pro 2 Makassar atau di 0858 177 25870 Tika dan Enggi di 0878 347 27305. Tunggu apa lagi? Buruan daftar! Festival Pelajar Nusantara 2022. Kreatif, mandiri dan bersatu untuk Indonesia Emas. Ikuti webinar nasional Senin 24 Oktober 2022, penanggulangan terorisme di Indonesia dan selamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba bersama BNPT dan BNN. Selasa 25 Oktober 2022, Merdeka Belajar bagi pelajar Indonesia dan moderasi beragama bersama Kemendikbudristek dan Kemenak. Rabu 26 Oktober 2022, Pemberdayaan Pemuda Indonesia bersama Kemenpora. Kamis 27 Oktober 2022, Ceramah Nilai-Nilai Pancasila bersama BPIP. Puncak Festival Pelajar Nusantara 2022, Jumat 28 Oktober, serentak di RRI se-Indonesia. Dengan pusat pelaksanaan di Stadion Sriwedari, Kota Surakarta, akan dihadiri oleh 16.000 pelajar. Dimeriahkan prosesi kolosal Pulau Nusantara, artis nasional, ikrar Sumpah Pemuda oleh 300.000 pelajar di seluruh Indonesia. Festival Pelajar Nusantara 2022. Kreatif, mandiri dan bersatu untuk Indonesia Emas. Lintas Makassar Siang. Maafkan aku tak bisa memahami maksud amarahmu, membaca dan mengerti isi hatimu.
celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba. Dan aku tahu dia yang bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama aku bernyawa, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Namun selama ku bernyawa, ku coba seperti yang kau minta. Seperti yang kau minta. Namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Namun selama aku bernyawa, ku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Ku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Yakinkah ku berdiri diam tanpa tepi? Bolehkah aku mendengarmu? Terkubur dalam emosi, tak bisa bersembunyi. Aku dan nafasku merindukanmu.
janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti, sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati. Inikah yang kau mau? Benarkah ini jalanmu? Hanyalah engkau yang ku tuju. Pegang erat tanganku, bimbing langkah kakiku, aku hilang arah tanpa hadirmu. Dalam gelapnya malam hariku, teringat ku teringat, pada janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti, sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati, sandaran hati. Maskapai penerbangan menggunakan alat khusus untuk mengukur curah hujan di udara. Penakar hujan jenis Hellman yang merupakan alat penakar berjenis recording atau dapat mencatat sendiri. Alat penakar jenis Hellman dipakai di stasiun pengamatan udara permukaan. Pengamatan dengan menggunakan Hellman dilakukan setiap hari pada jam tertentu meskipun cuaca dalam keadaan baik atau hari sedang cerah. Penakar Hellman mencatat jumlah curah hujan yang terkumpul dalam bentuk garis vertikal yang tercatat pada kertas bias yang memerlukan perawatan cukup intensif untuk menghindari kerusakan yang sering terjadi. Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Lintas Informasi Sulawesi Selatan hadir bersama dengan Anda untuk edisi hari ini Jumat 14 Oktober 2022 bersama dengan Kabid Protokoler Pemda Kabupaten Pindrang Bapak Romi Manule yang bersama dengan kita. Kabak ya, Kabak Protokoler Pemda Kabupaten Pindrang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Iya, apa kabar siang hari ini Pak? Alhamdulillah, Kareba, Madeceng, salam sehat. Kareba Madeceng Pindrang, apa kabar hari ini Pak? Cerah, hujan ataukah? Untuk hari ini cuaca di Kabupaten Pindrang berdasarkan data BMKG cerah, sangat cerah sekali dan tidak ada awan. Tidak ada awan ya. Dengan sinar matahari. Ya, Pak Romi, kalau Pemda Kabupaten Pindrang hari ini apa saja sih kegiatannya Pak? Oh ya Bu, ya. Terima kasih untuk pemirsa RRI Sulawesi Selatan dimanapun berada. Kami mau menyampaikan bahwa alhamdulillah sudah kedatangan ke Bapak Pangdam 14 Hasanuddin melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Selatan, utamanya di Kabupaten Pindrang yang teragendakan sejak kemarin sampai hari ini. Kunjungan Pangdam
14 Hasanuddin, Bapak Mayor Jenderal Toto Imam, Dr. Toto Imam, pertama kemarin melakukan kunjungan kerja untuk meninjau pengolahan pupuk di Kabupaten Pindrang, pengolahan pupuk organik yang bahan bakunya dari bahan baku biourin. Kemudian yang berikutnya pada hari ini Pak Pangdam 14 Hasanuddin, Bapak Mayor Jenderal Dr. Toto Imam itu melakukan pendadaran dan penerimaan penyambutan di Batalion 721 Makassau yang kemudian akan dilanjutkan penerimaan dan kunjungan kerja di Kodim 1404 Pindrang. Dan semua rangkaian itu diterima langsung oleh Bapak Bupati Haji Andi Irwan Hamid Esos, begitu Bu. Ya. Ya, selain kunjungan dari Pangdam 14 Hasanuddin, kegiatan apa saja yang lainnya yang dilaksanakan hari ini dan mungkin ada peresmian yang dilakukan oleh Bupati Pindrang, Pak Romi? Ya, yang saat ini sudah dilakukan dan sementara dikerjakan pada kegiatan hari ini, Bapak Bupati baru saja memimpin rapat untuk persiapan rombongan Kabupaten Pindrang kontingen Pekan Olahraga Provinsi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Cai dan Kabupaten Bulukumba di minggu depan yang akan dilepas tanggal 20 di Kabupaten Pindrang direncanakan dan tanggal 21 diberangkatkan menuju kota Sinjai dan Bulukumba. Hari ini juga ada kegiatan pelepasan jamaah umroh pegawai secara yang didelegasikan ditugaskan oleh Pak Bupati kepada Wakil Bupati melepas pemberangkatan jemaah umroh dari pegawai secara khususnya Kabupaten Pindrang sebanyak 25 orang. Gitu Bu, ya. Ya, Pak Romi, ini yang menarik ini adalah pelepasan kontingen ya atlet Pindrang menuju Porprov Sinjai dan Bulukumba yang H-7 ya hari ini. Nah, kalau dari Pindrang sendiri ada berapa atlet yang bakal diberangkatkan Pak Romi? Ya, saya ulangi untuk keterangannya. Hari ini adalah kegiatan pelepasan jemaah umroh. Dan hari ini juga ada Bapak Bupati melakukan persiapan pelepasan keberangkatan kontingen minggu depan untuk Pekan Porprov. Baik. Itu ada lebih sekitar 20 sampai 25 cabang olahraga yang akan diikuti oleh seluruh atlet dari Kabupaten Pindrang sebanyak 150 orang, begitu Bu. Untuk sementara ini data yang kami terima dari Ketua KONI Kabupaten Pindrang. Itu rencanakan persiapan sekarang ini ulangi 7 hari minus sebelum hari H. Itu dipersiapkan dan kemudian nanti pemantapan 1 hari sebelum pemberangkatan dan pelepasan pada tanggal 20 Oktober minggu depan Bu. Ya. Baik. Nah Pak Romi, 150 orang dan dengan 25 cabang olahraga. Dari 25 cabang olahraga tersebut, cabang olahraga apa yang diunggulkan oleh Kabupaten Pindrang Pak Romi? Ya, karena kita baru saja ada atlet yang berprestasi, itu untuk atletik, kemudian untuk termasuk sepak bola juga, kemudian ada juga dari bela diri, itu yang dipersiapkan yang diatensi untuk menjadi sebagai penyumbang medali. Setelah itu, selain atletik, bola dan ulangi apalagi tadi yang saya sebut itu nanti akan menjadi atensi khusus, semoga itu akan menjadi hal yang signifikan, hal yang baik bagi penyumbang medali cabang olahraga. Untuk sementara itu dulu Bu. Ya. Baik dan untuk saat ini apakah cabur-cabur tersebut ini sudah bersiap dengan maksimal menghadapi Porprov Sinjai dan Bulukumba, Pak? Ya, karena sebelum kami ulangi, pemerintah Kabupaten Pindrang melalui KONI Kabupaten Pindrang itu sementara 1-2 bulan yang sebelumnya
sudah mengikutkan beberapa atlet-atlet melakukan pemanasan. Saya tambah juga dengan cabang olahraga bulu tangkis, ya, kemudian lapangan tenis, ulangi tenis lapangan, selain sepak bola bulu tangkis, tenis lapangan. Kemudian yang menjadi atensi ini ada sifatnya baru ini untuk menembak juga. Menembak itu juga menjadi harapan karena teman-teman di sini termasuk atensi juga untuk mengikuti kejuaraan Porprov ini. Ada juga bela diri baru, bela diri yang baru saja itu kemarin diikutkan. Itu nanti mungkin akan dijadikan semacam pertandingan pertama yang masuk dalam bukan eksebisi yang akan ikut dalam menyumbang perolehan medali. Jadi cabang olahraga yang menjadi atensi Kabupaten Pindrang adalah atletik, sepak bola, tenis lapangan, kemudian bulu tangkis dan bela diri. Itu yang menjadi atensi bagi penyumbang medali, insya Allah bagi delegasi 150 orang tadi untuk KONI atlet dari Kabupaten Pindrang begitu. Baik, Pak Romi Manule, Kabak Protokoler Pemda Kabupaten Pindrang, terima kasih atas waktunya bersama di siang hari ini. Ya, sukses untuk Anda, Pak. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Lintas Informasi Sulawesi Selatan. jalani cintamu saat ini dan kini ku mengerti, ku melangkah bersama dia. Maafkan bila aku tak ingin sakiti dirinya, biarkan ku akan pergi dan menjauh, dan ku tak mampu lagi jalani cinta yang terbagi. Namun meski takkan lagi bersamamu, dirimu selalu di hati. Maafkan bila aku tak ingin sakiti dirinya, biarkan ku akan pergi dan menjauh, dan ku tak mampu lagi jalani cinta yang terbagi. Namun meski takkan lagi bersamamu, dirimu selalu di hati. Takkan bisa ku ingkari akan cinta yang kau beri, meski hati
banyak yang terjadi di dalam hidupku. Kau hadir bagai sinar membawaku kembali dalam pelukan cinta. Dulu pernah ku terluka dan ku lupakan cinta. Kau berikan ku rasa yang pernah hilang hingga ku menemukan dirimu. Kau bukanlah cinta yang pertama dalam hidupku, namun kau yang terindah. Tak pernah ku dapatkan cinta sepertimu, hanya dirimu. Kaulah cinta terakhir bagiku. Pernah ku terluka dan ku lupakan cinta. Kau berikan ku rasa yang pernah hilang hingga ku menemukan dirimu. Kau bukanlah cinta yang pertama dalam hidupku, namun kau yang terindah. Tak pernah ku dapatkan cinta sepertimu, hanya dirimu. Kaulah cinta terakhir bagiku. Oh Tuhan, jalinkan cinta, jangan pernah berpisah. Sepertimu, kaulah cinta terakhir bagiku. Kaulah cinta terakhir bagiku.
Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami. Kali ini kami temani Anda di Lintas Makassar Siang. Demikian tadi sudah hadir Lintas Informasi Sulawesi Selatan, agenda kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Pindrang bersama Kepala Bagian Protokoler Pemda Kabupaten Pindrang, Romi Manuleh. Dan pendengar, kebersamaan kita di Lintas Makassar Siang kami akan lanjutkan. Di musik dan informasi kami akan hadirkan beberapa informasi catatan sejarah peristiwa dunia yang terjadi hari ini 14 Oktober. Tiadakah kau teringat saat kau lukai hati ini, saat ku beri seluruh cintaku. Namun kini tiada hasrat untuk bersamamu, tak mungkin ku pertahankan semua. Takkan ku biarkan kau jalani dua kisah cintamu, cintaku dan cinta dari dirinya. Cukup sudah, jangan coba permainkan diriku. Ambil dia dan lupakan aku. Lupakan saja, lupa cerita, hentikan dusta, salah sudah. Lupakan saja, berakhirlah semua, lepaskan rasa antara kita. Lupakan saja, semua cerita, hentikan dusta, salah sudah. Lupakan saja, berakhirlah semua, lepaskan rasa antara kita. Tiadakah kau teringat saat kau lukai hati ini, saat ku beri seluruh cintaku. Namun kini tiada hasrat untuk bersamamu, tak mungkin ku pertahankan semua. Takkan ku biarkan kau jalani dua kisah cintamu, cintaku dan cinta dari dirinya. Sudah, jangan kau coba permainkan aku. Ambil dia dan lupakan aku. Lupakan saja, semua cerita, hentikan dusta, salah sudah. Lupakan saja, berakhirlah semua, lepaskan rasa antara kita. Lupakan saja, semua cerita, hentikan dusta, salah sudah. Lupakan saja, lepaskan rasa antara kita. Lupakan saja. Lupakan saja. You're such a loser. Lupakanlah semua cerita dan dusta. Lupakan semua rasa di antara kita. Lupakan saja semua cerita, hentikan dusta, berakhirlah semua, lepaskan rasa antara kita. Lupakan saja. I close my door, 'cause I don't care for what you do. Lupakan saja semua, berakhirlah semua,
lestari, berkibarlah sang merah putih. Kita beraneka tapi satu. Indonesia Raya, Permainan merdeka, tumpah darah sang pahlawan-pahlawannya, ragam budayanya, semua kita punya. harus kita jaga serunya Indonesia. 17/8/45, hari lahirnya suatu bangsa. Negara yang tentu kita cinta, junjung tinggi nilai Pancasila. Berpijak Nusantara di Katulistiwa. Indonesia Raya, permainan merdeka, Tumpah darah sang pahlawan-pahlawannya, ragam budayanya, semua kita punya. harus kita jaga serunya Indonesia. Indonesia Jaya, semangat membara, harum nama bangsa dari dan untuk kita. Bermacam bahasa, seni dan budaya, hingga olahraga Bhinneka Tunggal Ika. Terbang dan kepakalah sayapmu sang Garuda. Dengan semangat merah putih yang ada dalam dada. Indonesia Raya, permainan merdeka, tumpah darah sang pahlawan-pahlawannya. Ragam budayanya, semua kita punya, harus kita jaga serunya Indonesia. Indonesia Jaya, semangat membara, harum nama bangsa dari dan untuk kita. Bermacam bahasa, seni dan budaya, hingga olahraga Bhinneka Tunggal Ika. Semangat merdeka untuk negeri tercinta, harus kita jaga serunya Indonesia. Ribuan pulau berpenghuni, terbesar hingga yang tersembunyi. Pendengar, berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi dari tahun ke tahun di tanggal 14 Oktober. Salah satu peristiwa bersejarah pada 14 Oktober adalah dibebaskannya kota Athena di Yunani dari cengkraman Jerman. Dan apa saja sejumlah peristiwa yang terjadi di tanggal 14 Oktober kami hadirkan untuk Anda di Musik dan Informasi. Di tahun 1322 pendengar, pasukan Skotlandia mengalahkan pasukan Inggris dalam salah satu pertempuran di masa Perang Kemerdekaan Skotlandia, yakni pertempuran Baylen Moor di Inggris. Meskipun kalah, Inggris belum bersedia memberikan kemerdekaan penuh kepada Skotlandia dan menyebabkan perang terus berlanjut hingga tahun 1328 setelah Inggris akhirnya mengakui kemerdekaan Skotlandia. Kemudian di tahun 1758 salah satu pertempuran antara pasukan Prusia dan pasukan Austria di masa perang 7 tahun meletus di Saxony, Jerman. Dalam pertempuran itu pasukan Prusia pimpinan Frederick dikalahkan pasukan Austria di bawah pimpinan Leopold Joseph Graf Daun. Pasukan Austria juga berhasil merebut wilayah Hochkreuz dari Prusia. Kekalahan itu merupakan salah satu yang terbesar yang pernah dialami pasukan Prusia di masa perang 7 tahun. Kemudian di tahun 1805 mendengar pasukan Prancis pimpinan Michel Ney berhasil mengalahkan pasukan Kekaisaran Romawi Suci yang dipimpin Johann Rix dalam pertempuran di wilayah Elchingen yang kini sudah menjadi bagian Jerman. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Kekaisaran Romawi Suci harus kehilangan sekitar 6.000 tentaranya, sedangkan pasukan Prancis hanya kehilangan 854 tentaranya. Kemudian pendengar, di tahun
1915 peristiwa yang terjadi kala itu kerajaan Bulgaria mendeklarasikan perang terhadap Serbia sehingga menjadikannya sebagai anggota blok sentral dalam Perang Dunia Pertama. Kerajaan Bulgaria secara resmi menarik diri dari Perang Dunia Pertama pada 30 September 1918 melalui perjanjian gencatan senjata antara Bulgaria dan sekutu yang ditandatangani di Thessaloniki, Yunani. Nah, pendengar, apa saja peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah lain yang terjadi tanggal 14 Oktober kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.